Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan cara melakukan uji tetes independen menggunakan program SPSS. Sebelum memasuki uji tetes independen menggunakan program SPSS, saya akan menjelaskan tujuan dari tetes independen itu apa. Sampel tetes independen merupakan analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang tidak berpasangan. Syarat untuk dilakukannya uji tetes independen adalah dua sampel tidak saling berpasangan, dan kedua itu jumlah data untuk masing-masing sampel kurang dari 30. Kalaupun lebih dari 30, uji hipotesis sebaiknya dilakukan menggunakan uji Z. Jenis data yang digunakan adalah interval atau rasio. Yang terakhir adalah data sampel berdistribusi normal. Pada soal kali ini, sudah bisa dipastikan bahwa data sampel berdistribusi normal. Untuk contoh soal kali ini adalah seorang peneliti yang ingin mengetahui apakah ada perbedaan dari nilai uji statistika antar kelas regular dan kelas non-regular di Prodi Pendidikan Matematika. Penelitian menggunakan sampel sebanyak 11 responden dan yang diambil dari kelas reguler. Adapun nilai statistika dari masing-masing mahasiswa kelas dapat dilihat sebagai berikut. Kelas regular diambil sebanyak 6 sampel, yaitu dilambangkan dengan 1, 77, 80, 73, 76,8, 90,10, dan 68,80. Itu merupakan kelas regular yang dilambangkan dengan 1. Kemudian kelas non-regular dilambangkan dengan 2, yaitu memiliki nilai 86,20, 80, 93,40, 91,30, 85,35. Kemudian, data tersebut diinputkan pada data view, seperti pada slide. Kemudian, pada variable view, itu kita tulis nama variable pada variable 1, yaitu nilai, dan variabel 2 yaitu kelas. Dengan tipe Tumeri panjang 8 desimal, karena data desimal berjenis 1 pada data penilai, maka bagian desimal kita buat ke 1. Karena pada data kelas itu pembeda, tidak berbentuk desimal, maka kita buat pada bagian desimalnya 0. Kemudian untuk melakukan uji independen dapat dilakukan dengan mengklik Analyze pada bagian atas Analyze, Convert, Mean, dan Independent Sample Text. Kemudian diinputkan nilai pada bagian teks variabel dan kelas pada grouping variabel, karena variabel kelas merupakan grup dari nilai. Lalu pada tabel
grouping, kita masukkan 1 dan 2. Karena kita mendefinisikan sebagai kelas reguler yaitu 1 dan kelas non-reguler sebagai 2. Klik continue. Lalu tekan OK. Maka akan muncul hasil pada tabel bagian output, yaitu grup statistik independent sample text. Pada bagian grup statistik dapat dijelaskan bahwa jumlah dari kelas 1 atau kelas reguler yaitu sebanyak 6, jumlah kelas dari non-regular atau dilambangkan dengan 2 sebanyak 5, dengan rata-rata atau min sebanyak 77,817 untuk kelas 1, kemudian 67,240 untuk kelas 2, kemudian pada destinasi 7,2209 untuk kelas 1 atau regular. Kemudian untuk kelas 2 atau non-regular terdapat sebesar 5,28,242. Ini merupakan standar dari error mean. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat dinilai secara diestitif bahwa terdapat perbedaan rata-rata antara perbedaan nilai statistik antara kelas reguler dan kelas non-regular. Untuk membuktikan apakah perbedaan tersebut signifikan atau tidak, maka dapat dilihat pada output kedua, yaitu independent sample text. Berdasarkan hasil output, didapat nilai signifikan sebesar 0,738. Artinya bahwa signifikan ini lebih besar daripada alfa. Maka dapat disimpulkan data antar kelas regular dan kelas non-regular sama dengan homogen, sehingga penafsiran Tribal Independent Sample t-test pedoman pada X1 varian konsumsi untuk nilai signifikan to Taylor, yaitu sebesar 0,39, lebih kecil daripada alfa sebesar 0,25. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara rata nilai statistik kelas regular dan kelas non-regular. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.